Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, sore, dan malam teman-teman sekalian. Eh, Bagaimana kabarnya? Semoga sehat selalu ya. Kali ini teman-teman sekalian saya ingin mengulas satu buku karya Prof. Anwar Arifin Andi Pate. Sebuah buku yang mengulas tentang ideologi, politik, pemerintahan, komunikasi, ekonomi, pendidikan, agama, dan perempuan. Ini dia bukunya, teman-teman sekalian bisa dilihat. Sekilas saya ingin menyampaikan terlebih dahulu profil penulis. Prof. Anwar Arifin Andi Pate sendiri adalah seorang profesor ilmu komunikasi politik yang pertama dan termuda di Indonesia. Di sini saya lihat pada usia ke-43 tahun di Februari 1991. Beliau adalah akademisi, politisi juga. Beliau anggota Dewan Kehormatan DPP Partai Golkar. Jadi buku ini teman-teman sekalian adalah kumpulan tulisan esai atau opini dari Prof. Anwar Arifin Andi Pate yang dimuat mayoritasnya saya lihat di sini di harian Tribun Timur yang tercatat sejak 2014 sampai 2017. Di daftar isi sendiri teman-teman sekalian saya lihat ada ratusan, tepatnya 137 topik yang dibagi dalam 7 klasifikasi tadi yang saya bacakan di awal. Nah, saya berencana akan membacakan ini kepada teman-teman satu persatu topik-topiknya. Semoga bisa menjadi insight dan pengetahuan tambahan bagi kita, minimal satu tema atau satu topik setiap harinya. Dan kali ini teman-teman sekalian izinkan saya ingin membacakan topik soal soal anomali demokrasi. Anomali demokrasi ditulis Prof. Anwar Arifin Andi Pate di subjudul soal politik ya. Bismillah. Anomali demokrasi. Sejak 3 tahun terakhir ini Indonesia mengalami pelambatan ekonomi. Nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat sempat menyentuh angka lebih dari Rp14.000 untuk 1 dolar Amerika Serikat. Terjadi pemutusan tenaga kerja yang memicu naiknya jumlah pengangguran. Krisis ekonomi semakin terasa, daya beli rakyat semakin lemah, pertumbuhan ekonomi hanya sekitar 4,5%. Asumsi bahwa demokrasi akan menjamin pertumbuhan ekonomi dan pencapaian kesejahteraan ternyata tidak terbukti. Bahkan demokrasi mengalami krisis kepercayaan dan anomali. Telah muncul kerinduan terhadap model pembangunan Orde Baru yang bersifat birokratik dan teknokratik. Krisis ekonomi yang memperburuk citra demokrasi tersebut berkaitan dengan krisis ekonomi global yang dialami negara-negara demokratis kapitalis. Pengendalian kebijakan ekonomi dan politik global yang dilakukan oleh kapitalis global. Demokrasi global yang syarat dengan doktrin liberal semakin mengalami kekecewaan dan ancaman krisis. Masalah normatif yang ditimbulkan kapitalis global pada tataran internasional seperti terjadinya defisit keadilan global karena terjadinya kemandekan pemenuhan hak-hak ekonomi rakyat. Terjadi juga defisit demokrasi global karena partisipasi dan akuntabilitas keputusan publik dari institusi antar pemerintah dan organisasi transnasional semakin rendah. Sosiolog Anthony Giddens tahun 2012 mengakui bahwa kepercayaan publik terhadap demokrasi memang menurun berdasarkan hasil survei di sejumlah negara barat. Juga Chan Yuzung, Chu Yun Han, dan Chong Min 2013
menyimpulkan hasil risetnya pada 5 negara di Asia, yaitu Filipina, Korea Selatan, Thailand, Taiwan, dan Mongolia, bahwa dukungan terhadap demokrasi anjlok ke angka 8%. Karena ternyata demokrasi tidak relevan diterapkan di negara mereka masing-masing. Chang dan kawan-kawan tadi memaparkan negara-negara demokrasi baru di Asia tidak henti-hentinya menghadapi tantangan dan persoalan, mulai dari skandal, konflik, dan korupsi yang mengganggu pemerintahan dan birokrasi, serta lemahnya pertumbuhan ekonomi. Kekecewaan terhadap pelaksanaan ekonomi di Indonesia juga semakin terasakan. Meskipun peringkat Indonesia dalam Indeks Demokrasi Global, The Economics Intelligence Unit, membaik sedikit pada tahun 2014, yaitu posisi ke-49 dari 167 negara dengan total 6,95. Namun masih di bawah Timor Leste pada peringkat 46, India 27, Korea Selatan 21, dan Jepang 20. Tahun 2010, Indonesia berada pada peringkat ke-61 dari 177 negara. Skor indeks demokrasi itu didasarkan pada wawasan demokrasi global yang syarat dengan doktrin liberal. Indonesia mengalami anomali demokrasi karena tak menghasilkan pemimpin yang kapabel meskipun akseptabel. Kesejahteraan rakyat dan keadilan sosial semakin jauh. Korupsi semakin menyebar ke berbagai level, pemilu yang mahal dan tidak jujur, bahkan Kuskrido pada tahun 2009 mengungkapkan terjadinya politik kartel yang diperankan oleh partai politik selaku pemburu rente di Indonesia karena tidak mempunyai sumber dana yang handal. Di akhir topik ini, Prof. Anwar Arifin Andipate mengutip perkataan Presiden Joko Widodo. Demokrasi di Indonesia masih sekadar prosedural. Kedewasaan politik belum tampak. Manfaat demokrasi dalam menciptakan kesejahteraan rakyat pun kurang. Kita harus membangun kedewasaan berpolitik, etika, tata krama, dan keadaban berpolitik. Kita juga harus membuat demokrasi lebih dirasakan oleh rakyat, yang lebih menyejahterakan rakyat. Dua hal itu merupakan agenda yang penting dalam pembangunan politik. Ini disampaikan Pak Jokowi pada 10 Maret 2018. Saya kira juga menjadi penting untuk kita ingatkan kepada pemerintah, khususnya akhir-akhir ini, untuk mempertegas sikap soal isu atau wacana perpanjangan masa jabatan atau penundaan pemilu, karena ini berkaitan erat dengan kualitas demokrasi kita. Selain itu juga kita membutuhkan stabilitas politik dan kepastian hukum untuk pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan rakyat. Itu saja teman-teman sekalian, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.